Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita kembali memasuki hari baru, semua karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru tiap pagi. Karena itu mari kita datang bersyukur kepadanya. Kita akan membaca Alkitab serta merenungkannya bersama. Karena itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang boleh Engkau anugerahkan lagi buat kami. Dan saat ini kami rindu membaca Alkitab serta merenungkannya. Kami mohon Tuhan menolong kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh bersama-sama memahami firman-Mu dan boleh mengenal kehendak hati Tuhan untuk kami lakukan melalui firman. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan di hari ini, Senin 17 April 2023, terdapat dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 12 dan 13. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Saudara-saudaraku, tema renungan di hari ini, hindari prasangka. Saudara-saudaraku, kehadiran malaikat Tuhan di kubur Yesus Kristus sebenarnya memberi jawab atas kegalauan Maria. Malaikat Tuhan bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ungkapan diambil orang adalah pendapat yang kurang baik berdasarkan emosi atau prasangka. Prasangka berbeda dengan asumsi. Asumsi adalah dugaan dengan landasan berpikir benar atau masuk akal. Prasangka adalah anggapan negatif berdasarkan emosi. Berprasangka bukanlah cara yang tepat mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Justru akan menimbulkan masalah baru. Masalah baru bagi yang berprasangka seperti galau, bingung, marah, sedih, dan menangis. Sedangkan bagi pihak yang tertuduh pasti akan bereaksi dengan sikap yang tidak menyenangkan. Prasangka muncul karena cara berpikir negatif dan emosional serta kurang pengalaman. Saudara-saudaraku, prasangka adalah manusiawi atau sering dialami banyak orang. Orang berprasangka karena kurang pengetahuan dan tidak memiliki keyakinan yang kuat. Prasangka sering terjadi pada orang yang lebih emosi dan cara berpikirnya. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Nobody's perfect. Karena setiap manusia memiliki keterbatasan insani. Malaikat Tuhan di dalam kubur sangat memahaminya. Terkesan Maria Magdalena menuduh siapa saja yang dia temui, termasuk malaikat Tuhan.
Yang menarik adalah respons malaikat Tuhan tidak merasa tertuduh dan emosi. Mereka justru berempati dan bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Empati adalah kemampuan memahami apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dipahami orang lain. Malaikat Tuhan berempati terhadap keadaan Maria Magdalena. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang dapat menjadi pelajaran dari sikap Maria Magdalena dan sikap malaikat Tuhan. Pertama, galau, panik, sedih, dan menangis adalah wajar bagi setiap manusia. Kehilangan yang dicintainya. Dalam keadaan seperti itu, banyak orang yang lemah iman dan kurang pengetahuan berprasangka dan melakukan tindakan yang menyakiti dan tidak menyenangkan orang lain. Bahkan menyakiti diri sendiri. Mengalami keadaan seperti Maria Magdalena, maka sebagai keluarga Kristen, kita diingatkan untuk berusaha mengendalikan emosi, tenang, sabar, dan bijaksana menilai persoalan. Hindari mengambil keputusan jika dalam keadaan galau, sedih, panik, dan emosi labil. Karena dalam keadaan seperti itu, keputusan yang diambil dan dapat keliru dan akan disesali di kemudian hari. Kedua, menghadapi dan menolong saudara yang mengalami masalah. Hendaknya kita belajar dari malaikat Tuhan yang berempati. Jangan menghakimi sikap, ucapan, dan perilaku saudara atau sesama yang mengalami pergumulan. Tetapi bantulah agar dapat tenang, mengendalikan emosi, dan dapat melihat kenyataan secara jelas, yakni bahwa Tuhan Yesus adalah penolong setia menghadapi, menyelesaikan pergumulan. Saudara-saudaraku, lewat firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kita bagaimana ketika dalam situasi pelik, situasi galau, jangan cepat berprasangka, tapi dengan tenang kita bergumul bersama Tuhan, dan kita percaya bersama dengan Tuhan kita akan dimampukan untuk boleh berpikir tenang, tidak emosi dalam mengambil keputusan. Dan bersama Tuhan, kita akan dituntun ke jalan untuk menemukan solusi, menemukan jalan keluar yang terbaik. Percaya itu dan buktikan dalam hidup beriman kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman. Mampukanlah kami untuk bersikap tenang, sabar, dan meminta hikmat Tuhan ketika menghadapi persoalan hidup. Agar kami tidak berprasangka atau malah mengambil jalan pintas. Ya Tuhan, tolong kami. Dan untuk seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini, kami hanya mau serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh berbuah keberhasilan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa.